Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad, 102 11 101, bersama rekan saya Hanan Prasasta Widyadana, 102 11 089. Pada kali ini kami akan mempresentasikan RBL Komputasi Sistem Fisis mengenai pengaruh fluida terhadap persebaran wajan. Oke. Pada presentasi kali ini, kami akan membawakan kurang lebih adalah mengenai, pertama itu adalah latar belakang, selanjutnya permasalahan, tujuan, teori dasar, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, latar belakangnya adalah, pertama kami melihat sering mengalami kegosongan pada suatu makanan. Tidak hanya gosong, tapi juga terjadi tidak terlalu matang. Di sini kami melihat bahwa akibatkan oleh adanya perbedaan, maksudnya adalah adanya minyak goreng yang cepat panas ataupun yang lambat panas. Berarti hal ini bisa kita lihat adanya pengaruh terhadap minyak goreng tersebut. Kondisi minyak goreng ini akan mempengaruhi cepat atau lambatnya panas suatu wajan. Nah, selanjutnya tujuan. Jadi tujuan kami adalah menentukan pengaruh fluida yang dalam hal ini adalah minyak goreng terhadap perubahan distribusi panas pada wajan. Hal selanjutnya menentukan pengaruh perbedaan kapasitas kalor terhadap distribusi wajan. Mana kita tahu kapasitas kalor berarti merupakan perbedaan dari jenis dari minyak gorengnya atau fluida. Nah, metode pemodelan kami menggunakan prinsip finite element. Jadi metode finite element ini akan mengevaluasi nilai dari setiap bagian dari pemodelan yang kita buat. Nah, metode ini diterapkan pada model yang telah kita buat sehingga kita bisa mengevaluasi nilai dari distribusi panas terhadap waktu, distribusi panas setiap waktu dari awal percobaan hingga akhir percobaan. Nah, seharusnya pada titik tertentu dia akan panas secara merata. Nah, dengan metode yang sama kita terapkan juga pada fluidanya, yaitu minyaknya, sehingga kita bisa mencari seberapa cepat suatu fluida mempengaruhi kecepatan waktu wajan mencapai kondisi panas yang merata. Jadi kita menggunakan software COMSOL. Jadi pada software COMSOL terdapat persamaan heat transfer in solid, di mana persamaannya adalah rho Cp do temperatur per do T ditambah rho Cp dikalikan dengan U dot nabla T sama dengan nabla dot K nabla T plus Q, di mana rho adalah massa jenis dari bahan yang kita gunakan. Cp adalah kapasitas panas pada saat tekanan tetap, lalu K adalah konduktivitas termal. Sedangkan Q adalah sumber panas, di mana sumber panas yang kita gunakan adalah api pada kompor. Lalu U adalah velocity vector, jadi jika bendanya bergerak, dia memiliki kecepatan berbagai arah, sehingga kecepatan tersebut akan mempengaruhi transfer panasnya. Tapi pada percobaan ini bendanya diam sehingga tidak ada pengaruh dari velocity vector. Nah, tidak jauh berbeda dengan transfer pada solid, transfer pada fluida juga sama kan, tapi dia ada pengaruh dari sumber panas dari boundary-nya. Jadi panas bagian yang bersinggungan antara fluida dengan kuali menyebabkan kuali sebagai sumber panas kedua bagi fluida. Sebaliknya, fluida juga merupakan sumber panas kedua bagi si wajan. Jadi karena ada keterkaitan ini, maka nilainya akan saling mempengaruhi. Nah, sebelumnya kita membuat model sendiri. Jadi kita membuat model di mana ini. Jadi model pertama itu adalah kuali tanpa minyak. Jadi dengan ini adalah kualinya. Jadi kualinya, terus kita beri minyak tanpa minyak, terus ini adalah sumber panasnya. Nah, distribusi panasnya akan kita lihat.
Nah, lalu model yang kedua adalah kuali dengan air. Kuali dengan fluida. Jadi dengan fluida kita lihat nanti distribusi panasnya seperti apa. Nah, dari hal tersebut kita akan melakukan plot temperatur terhadap waktu pada saat waktunya kita gunakan adalah waktunya 3600 second. Nah, pada saat 3600 second, di sini wajan tanpa fluida dengan wajan dengan fluida. Kita lihat perbedaannya. Jika kita telisik, di sini suhu maksimum, temperatur maksimum dari wajan tanpa fluida adalah 343 Kelvin, sedangkan pada saat temperatur maksimum wajan dengan fluida adalah 603 Kelvin pada saat T sama dengan 3600 second. Pada saat T sama 200 second, maaf di sini 7200, wajan tanpa fluida dengan wajan dengan fluida memiliki distribusi yang berbeda juga. Perlu kita amati kedua jenis ini hampir sama perbedaannya. Adalah jika wajan tanpa fluida distribusi panasnya hampir merata di setiap bagian dari wajan, tapi dengan wajan dengan fluida distribusi panasnya tidak merata. Jadi distribusi panasnya di bagian fluidanya lebih tinggi daripada di bagian wajannya. Kan tapi wajannya juga memiliki temperatur yang juga tinggi seperti itu. Nah, jika kita lihat temperatur terhadap waktunya dari awal percobaan hingga akhir percobaan, kita bisa lihat wajan tanpa fluida suhu maksimumnya di akhir adalah 480 Kelvin, sedangkan temperatur pada wajan dengan fluida di akhirnya adalah 1000 Kelvin. Kalau kita lihat temperatur minimumnya hampir sama saja. Kenaikannya hampir sama, hanya skalanya berbeda karena di wajan dengan fluida kenaikan temperatur maksudnya mencapai 1000 Kelvin. Nah, jika kita plot dari awal hingga akhir, kita mendapatkan hasil seperti berikut. Jadi wajan tanpa fluida akan dari awal sampai akhir dia akan wajannya akan menuju titik tertentu. Sedangkan wajan dengan fluida bisa kita lihat di awalnya itu dia akan panasnya akan pergi ke fluidanya tersebut terlebih dahulu sehingga nanti baru ke wajannya. Nah, bisa kita lihat seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengaruh kapasitas panas atau CP terhadap distribusi panas wajan. Jadi di sini kami berasumsikan bahwa fluida memiliki kapasitas panas tertentu. Nah, kapasitas tersebut akan mempengaruhi distribusi panas pada wajan. Di sini pada percobaan berikut kita menggunakan dua jenis fluida. Pertama adalah fluida dengan CP 4200 Joule per Kelvin kilogram, dan fluida kedua adalah 2000 Joule per Kelvin kilogram. Nah, sebagaimana kita tahu, 4200 Joule per Kelvin kilogram adalah air. Nah, dari referensi yang kami dapat, CP sebesar 2000 Joule per Kelvin kilogram ini adalah minyak goreng. Nah, pada saat 7200 second juga sama, distribusinya tidak berbeda. Jadi kita lihat distribusinya tidak berbeda. Nah, di sini kami telah melakukan beberapa kali percobaan, tapi hasilnya sama saja. Nah, ketika kami evaluasi, jadi di sini ada beberapa parameter yang tidak kami ketahui. Jadi dari material yang kita gunakan, ada beberapa material yang, jadi di sini kita menggunakan liquid, jadi kita harus mencari berapa CP-nya, berapa density-nya, rho-nya, berapa thermal konduktivitasnya, dan berapa kapasitas panasnya pada saat tekanan tetap. Nah, nilai ini tidak bisa kita masukkan sembarang. Jadi yang kami hanya tahu hanyalah kapasitas panas dari si kapasitas panasnya saja. Jadi parameter ini tidak kami ketahui. Jadi kami menggunakan default dari material yang ada. Nah, setelah itu kami lihat tidak ada perbedaan. Jadi hanya perbedaan dari CP-nya saja. Ternyata tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, di
Sini kami berkesimpulan bahwa sebenarnya CP ini ada pengaruhnya. Seharusnya secara theoretically CP mempengaruhi transfer panas pada wajan. Karena semakin besar CP maka semakin kecil CP maka dia akan membutuhkan usaha yang lebih kecil untuk menaikkan 1 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi semakin kecil CP-nya seharusnya akan membuat transfer panasnya ataupun suhu maksimum dari wajan tersebut akan semakin tinggi. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari yang kami dapat. Jadi yang pertama itu adalah dari percobaan pengaruh fluida terhadap distribusi panas pada wajan. Jadi fluida mempengaruhi distribusi panas pada wajan karena dia akan meningkatkan suhu maksimum dari wajan dengan menggunakan sumber panas yang sama. Jadi meskipun sumber panasnya sama, wajan yang diberi fluida akan memiliki suhu maksimum yang lebih tinggi. Sedangkan wajan tanpa fluida itu suhunya lebih rendah. Yang kedua, pada saat percobaan pengaruh konstanta panas, pengaruh CP, jadi kami belum mendapatkan pengaruh terhadap distribusi panasnya pada wajan karena konstanta-konstanta lain seperti massa jenis, lalu min molar mass, terus dan lain-lainnya kami belum mengetahuinya. Jadi belum teridentifikasi. Jika ini ingin kita lihat kembali, maka kita harus menentukan material tertentu dengan konstanta-konstanta yang sudah kita ketahui. Nah, itu adalah kesimpulan dari kami. Jadi milestone yang harus kejaran yang bisa kita kejar ke depannya adalah bagaimana suatu material mempengaruhi panasnya, distribusi panas pada wajan. Karena kita sudah menentukan bahwa ternyata fluida sangat mempengaruhi distribusi panas pada wajan. Sekarang variasi fluidanya lah yang akan kita lihat ke depannya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.